Oke, lanjut. Ilham Hadir, Nugroho. hadir Bu. Ya. Irten Dimas. Irfan Budi. Belum. Juanita. Mayada. Bu. Muhammad Aden Firdaus. Belum. Muhammad Devin. Muhammad Pramudia. Hadir Bu. Muhammad Ramzi. Hadir Bu. Nadira Suraya. Hadir Bu. Oke, 26. Nashwa Nabila. Hadir Bu. Naufal. Hadir Bu. Raka Yumna. Hadir Bu. Sabrina. Hadir Bu. Saharesha. Belum. Seila. Sekar Kinanti. Hadir Bu. Oke. Shivara. Hadir Bu. Wulan Arianti. Hadir Bu. Oke. Zavina Intan. Hadir Bu. Yang terakhir Zuricho. Belum ya. Oke. Nanti kita lanjut untuk presensi. Oke, sekarang kemarin kita sudah belajar materi apa? Pertemuan pada kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Presentasi ulangan Bu. Presentasi ulangan. Mengenai materi apa itu? Ada yang ingat materi apa? Pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear. Oke, baik. Pada pembelajaran pagi hari ini kita masuki materi baru ke materi matriks ya. Apa ada yang udah belajar belum materi matriks sebelumnya? Belum? Nashwa? Belum Bu. Belum. Tapi tahu nggak materi matriks itu apa? Ada yang tahu nggak? Bagaimana matriks? Tahu Bu. Gimana Nadira? Yang kayak nanti di dalam kurung gitu terus ada angkanya. Misal 4 apa 6 jarak-jarak terus nanti cara nyelesainnya ditambah apa diapanya Bu. Lupa Bu. Ya, terima kasih. Oke. Semoga pada pembelajaran kali ini kita aktif semuanya dan juga paham ya. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke materi matris kan ada materi prasyarat tuh. Materi prasyarat tentang sistem persamaan linear. Nah, ada yang tahu nggak sistem persamaan linear tuh kayak gimana? Pengertiannya aja coba. Sedikit aja, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak? Sistem persamaan linear. Itu sebagai syarat dari materi matriks yang kita akan pelajari nanti dari ini. Ada yang tahu nggak? Sedikit aja. Nggak apa-apa. Siapa? Tandanya pakai sama dengan Bu. Gimana Nashwa? Tandanya pakai sama dengan. Ya. Terus apa lagi? Selain dengan tanda sama dengan, apa lagi?
pertidaksamaannya nggak cuma satu. Ya, terus terdiri dari apa? Ada variabelnya nggak? Ada. Contohnya apa variabelnya itu? Kasih contoh. Sebutkan variabelnya apa aja biasanya yang sering kita pakai. XY, Bu. XY, ya. Terus apa lagi? XY, Z biasanya ya. Oke. Izinkan Ibu untuk share materi. Materi yaitu matriks. Sebentar. Nah, udah terlihat materinya? Sudah, Bu. Sudah lihat ke slideshow ya? Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita masuk ke materi baru untuk kelas 11, yaitu matriks. Nah di sini materi kita tadi kan sebagai prasyarat yaitu sistem persamaan linier. Nah, untuk matriks sendiri itu nanti ada jenis matriks, kesamaan matriks, dan juga ada operasi-operasi matriks, seperti itu. Nah, untuk materi prasyarat ini, sistem persamaan linier, tadi sudah disampaikan sama teman-teman kalian. Nah, untuk pengertiannya sendiri, sistem persamaan linier yaitu sekumpulan persamaan linier yang terdiri dari beberapa variabel. Tadi sudah disebutkan, variabelnya ada X, ada Y, ada Z. Nah, sebagai contoh, di sini ada A1X plus B, Y, B1, Y sama dengan C1. Dan A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, untuk dijadikan persamaan ini dijadikan sebuah matriks, maka dibuat seperti ini. A1, B1, A2, B2, X, Y sama dengan C1, C2. Nah, Ibu punya contoh nih. Nah, ada persamaan 3X plus 4Y sama dengan 12. Dan 2X dikurangi 2Y sama dengan 10. Nah, kalau dibuat menjadi matriks berarti kayak gimana? Ada yang bisa bantu nggak? Ini berarti untuk A1-nya yang mana? Untuk A1 berarti apa? 3. 3. Siapa ini? Naswa. Nah, untuk B1-nya. B1, 4. 4. Untuk A2. A2-nya berapa itu contohnya? 2. 2. Nah, untuk B2-nya 2, Bu. berapa? B2-nya? Siapa tadi? 2, Nadira. Yakin 2. Min 2. Di sini. Nah, min 2 apa 2 yuk? Min 2, Bu. Min 2, ya. Ya, min 2 ya. Maaf. Min 2. Nah, karena di sini kan tandanya negatif. Jadi, kalau di sini plus dalam kurung min 2 yang kita pakai, yang paling kuat yaitu negatifnya. Jadi, untuk B2-nya min 2. Terus yang di sini, di sini kan sama ya, variabelnya berarti X dan Y. Nah, untuk C1, 12. 12. C2, 10.
10 ya, benar. Nah, jadi untuk contoh ini kita aplikasikan dari pengertian sistem persamaan linear di atasnya ini. Nah, ada yang ditanyakan? Masih bingung nggak? Sudah paham ya? Paham, Bu. Oke. Untuk selanjutnya materi prasyarat kan selesai. Nah, kita masuk ke matriks. Nah, ada yang tahu nggak pengertian matriks itu apa? Ada yang tahu? Sedikit saja mungkin. Nggak apa-apa, salah. Yuk, ada yang tahu nggak matriks? Susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom serta diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku dan dilambangkan dengan huruf kapital. Siapa ini? Naswa. Naswa, ya. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa lebih aktif ya untuk menjawab gitu. Oke, terima kasih Naswa. Nah, untuk tujuan kita kali ini yaitu kita bisa menerapkan atau mendefinisikan matriks. Matriks itu apa dan juga jenis-jenis matriks, kesamaan matriks seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tadi teman kalian sudah menyampaikan pengertian matriks, definisi matriks. Nah, yaitu matriks itu susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom yang dalam suatu jajarannya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, matriks ini biasanya dinotasikan dengan kurung biasa atau kurung siku. Dan juga matriks ini biasanya digunakan dengan huruf kapital, dengan A kapital, B kapital, C, D, E, dan seterusnya. Nah, untuk entry-entry matriksnya itu dengan huruf kecil seperti A, B, C. Nah, entry matriks itu yang ada di dalamnya itu kurung siku itu, yang angka-angka kayak gitu. Nah, itu namanya entry matriks atau elemen-elemen matriks. Oke, nah kita masuk ke konsep matriks. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Sebut saja, nggak apa-apa. Sepenangkapan saudara-saudara ini gambar apa? Kayak Jalan. Siapa tadi? Nadira. Ya, boleh. Bisa jalan, bisa... Upin rumah. Ya, boleh. Siapa tadi? Bisa, Bu. Oke. Ya, nggak apa-apa, nggak salah. Tapi di sini mungkin ubin batako mungkin ya. Biasanya kalau nggak di bawah ya di tembok gitu, yang tegak gitu. Nah, di sini kan ubin batako. Nah, apa hubungannya sih dengan ubin batako? Apakah ini ada susunan dari baris atau kolom? Ada, Bu. Jadi ada. Coba dikasih tahu kalau bentuk barisnya itu yang mana? Yang baris mana? Yang baris Untuk yang 5 itu, Bu. yang 5 ke kanan itu ya berarti Iya. dari kiri ke kanan. Nah, kalau kolom, kalau Kolom yang kolomnya menurun. yang menurun. Siapa tadi? Anissa, Bu. Anissa. Selain dari gambar ubin batako ini, ada contoh lagi nggak? Ada yang mau memberi contoh lagi nggak? Apa misalnya? Yang ada susunan dari baris dan kolom. TTS, Bu. TTS. Oh, yang permainan itu ya. Bisa, bisa. Ada lagi?
Yang jawab TTS siapa tadi? Nadira, Bu. Nadira. Ada contoh lagi gak? Selain Batako sama TTS mungkin. Kalau baris berbaris PBB gitu, itu termasuk nggak? Yang biasanya kalau upacara gitu. Termasuk, Itu Bu. ada baris. Soalnya kan baris. Ya, Termasuk, Bu, PBB. ya soalnya apa tadi? Mau Soalnya diteruskan nggak? baris berbaris. Nah, baris berbaris, ada baris dan kolom ya. Siapa tadi? Naswa. Oke. Nah, kalau terima kasih ya. Nah, di sini untuk Upin Batako sendiri, nah, untuk baris pertama ditunjukkan seperti itu. Baris kedua, baris ketiga, dan kolomnya kolom 1, 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Nah, baik. Dan tadi TTS juga termasuk dalam susunan matriks dan juga baris berbaris pun seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada Lawang Sewu. Ada yang pernah ke Lawang Sewu gak nih? Pernah, Bu. Pernah. Masih ingat gak harga tiket masuknya berapa tuh? Saya lupa ya, Bu. 10.000. 10.000. Nah, di sini dimisalkan, nah misalkan saja, nggak tahu ini benar apa salah, kayaknya benar itu yang untuk dewasa sama anak-anak. Nah, untuk di sini kan ada tabel dari harga tiket masuk untuk hari biasa dan hari Minggu pada orang dewasa dan anak-anak terdiri dari harga seperti ini, ada 10.000, 5.000, 15.000, dan 8.000. Nah, dari 4 angka ini yang termasuk baris itu yang mana? Baris, dari susunan barisnya yang mana? Apa aja? Dewasa 10.000, 15.000. Oke, berarti yang baris itu yang dewasa ke kanan sampai 15.000 dan juga anak-anak sampai 8.000 ya. Untuk kolomnya berarti Dewasa. Anak-anak atau pelajar. Oke. Nah, dari tabel ini kita jadikan ke matriks. Nah, seperti ini. Kurung siku 10.000, 15.000, 5.000, dan 8.000, atau kita pakai kurung biasa, nggak apa-apa. 10.000, 15.000, 5.000, dan 8.000. Nah, di sini dalam bentuk penulisan di atas itu, matriks itu, menunjukkan terdapat berapa baris. Ada berapa baris? 1. Berapa? 1, Bu. Siapa tadi? Anissa. Ada 1 baris. Kalau kolomnya ada berapa? 2. Siapa tadi? Siapa? Oke. Yakin ada 1 baris nih. Tadi yang jawab 1 baris. 2, Bu. 1 apa 2? Ayo, 1 apa 2? 2, Bu. Nah, saya tanya lagi, yang namanya baris yang mana? Kita amati yang kurung siku ini, yang kurung siku bagian kiri aja. Barisnya yang mana tuh? Untuk baris yang pertama itu menunjukkan yang mana? Angkanya. 10.000 sama 15.000. Nah, yang 5.000 sama 8.000 itu baris atau kolom? Baris. Nah, berarti barisnya ada berapa? 2. Nah, 2 kan? 1 apa 2? 2. 2.
2. Oke, benar. Nah, kalau kolomnya, kolom menunjukkan yang mana angkanya? 16 sama 8. Nah, berarti kolom yang 1 itu apa angkanya? Kolom 1. 10.000. Oke, berarti kolomnya ada 2. ada 2. Ya, berarti ini dia berordo berapa? Untuk ordonya. Ordo dari matriks di atas. 2 kali 2. Nah, karena 2 itu menunjukkan barisnya, dan 2 lagi menunjukkan kolom. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal cerita nih. Ada yang bisa bantu Ibu membacakan? Satu orang. Saya Bu Siapa? Edelwis, Oke, silakan Edeluis dibaca. seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antara kota-kota tersebut sebagai berikut. Bandung sampai Semarang 367 km, Semarang sampai Jogja 115 km, Bandung sampai Jogja 428 km. Buatlah susunan jarak antar kota tujuan wisata jika wisatawan memulai perjalanannya dari Bandung. Jarak antar kota tujuan wisata dituliskan sebagai berikut. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Edeluis. Nah, di sini diketahui ada sebuah angka, 3 buah angka. Ada Bandung Semarang, Semarang Jogja, dan Bandung Jogja. Nah, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan jarak-jarak tersebut ke tabel ini. Nah, ada yang bisa bantu untuk jarak Bandung berapa? Jarak Bandung ke Bandung. Ada nggak di sini? Begitu, Bu. Gimana? 0 kah? Siapa ini? Nadira, Bu. Iya, 0. Karena di soal cerita itu kan untuk Bandung-Bandung kan nggak ada. Jadi kita buat 0 kilometer. Nah, untuk Bandung Semarang 367. 367. Untuk Bandung Jogja 428. 428. Nah, untuk Semarang Bandung 347. ya. Untuk Semarang 0. 0 karena di situ nggak ada. Nah, Semarang Jogja 115. 115. Untuk Jogja Bandung 428. ya. Untuk Jogja Semarang 115. untuk Jogja 0. 0. Nah, ini seperti contoh soal tadi. Kita sudah buat ke tabelnya. Nah, sekarang kita buat ke bentuk matriks. Nah, diketahui seperti ini. Jadi 0, 367, 428, dan seterusnya. Nah, dari susunan jarak antar kota di Pulau Jawa, terdiri dari berapa baris? 3. Yakin? 3. Yakin. Nah, untuk kolomnya? Untuk kolom? 3. 3 juga. Yakin nggak? 3 baris dan 3 kolom. Oke, mari kita lihat. Nah, benar. Untuk matriks di atas itu terdiri dari 3 baris, yaitu baris pertama 0, 367, 428, dan baris kedua 367, 0, 115,
Baris ketiganya 428, 115, dan 0. Untuk 3 kolomnya juga seperti itu, yang dari atas ke bawah. Oke. Lanjut ke contoh nih. Nah, di sini ada matriks A. Ada yang bisa menyebutkan nggak matriks A-nya itu apa aja? Matriks A ini apa aja angkanya? 10, 7, 3, 21, 12, 14, 5, 1, 16. Oke. Di sini ada berapa baris? 3. 3. Wah, semangat sekali ya. Kolomnya? 3. Oke, ada 3 baris dan juga ada 3 kolom. Nah, sebutkan entry matriks yang terletak pada. Nah, tadi entry matriks itu kan yang ada di dalam kurung sikunya, yang elemen-elemennya itu. Oke, untuk yang pertama, A. Baris kedua. Nah, baris kedua apa aja? 21. 12. Siapa ini? Edelweiss. Anindia. Oke. Untuk baris kedua, mari kita lihat. Nah, di sini ada 21, 12, 14. Nah, berarti baris keduanya yaitu 21, 12, dan 14. Untuk yang kedua, kolom ketiga. 3, 14, 16. 3, 14, dan 16. Nah, benar. Nah, selanjutnya, baris ketiga, kolom ke-1. 5. Yakin? 5. Yakin. Nah, baris ketiga itu kan 5, 1, 16. Nah, untuk kolom ke-1, 10, 21, 5. Nah, yang memiliki 2 syarat ini berarti angka 5. elemen 5. Yang selanjutnya, baris ke-1, kolom ketiga. 3. Siapa ini? Edelweiss. Anindia. Oke, yang lain mungkin bisa menjawab ya, biar paham gitu. Oke, untuk yang keempat berarti baris ke-1 dan kolom ketiga yaitu 3. Oke, lanjut. Nah, ada soal cerita lagi. Uswatun membeli 3 pensil dan 3 penghapus, sedangkan Hasanah membeli 5 pensil dan 2 penghapus. Nah, mereka ini membelinya itu di toko yang sama. Nah, kalau Uswatun itu membayarnya 12.500, sedangkan Hasanah 15.000. Nah, dari soal cerita ini kita buat ke bentuk matriks. Nah, kita pertama kerjakan apa dulu? Misalkan apa dulu berarti? Kita buat Kolom baris masukin 3, 5, 2, terus 12, 500, 15.000 itu, Bu. Oke. Sebentar ya, ini ada yang izin untuk di ACC. Nah. Oke. Kita buat permisalan dulu. Untuk pensil, dimisalkan apa? Pensil sendiri. Pensil kita misalkan X, dan penghapus kita misalkan apa? Y. Y. Oke. Nah, berarti untuk yang uswatun dibuat persamaannya berapa? Uswatun persamaannya 3X plus 3Y lalu sama dengan 12.500. Oke, siapa ini? Nadira, Bu. Oke, sebentar, masih ada yang... Oke, lanjut.
Untuk yang Hasanah, 5X. 5X 2Y 5X 2Y, lalu sama dengan 15. 15 nah, selanjutnya kita buat ke bentuk matriks. Nah, untuk A1-nya berapa? 3. A1 3. Untuk B1 3. A2 5. B2. 2. Nah, untuk di sini berarti sama, yaitu X dan Y. Nah, untuk yang C1 dan C2, C1-nya 12.500. untuk C2. 15.000. Nah, berarti, tadi kita pertama melakukan pemisalan pada pensil dan penghapus. Nah, di sini kita misalkan pensil itu X, penghapus Y. Nah, untuk persamaan yang pertama punya uswaton yaitu 3X plus 3Y sama dengan 12.500. Dan persamaan yang kedua 5X plus 2Y sama dengan 15.000. Oke, nah dibuat menjadi matriks, yaitu seperti ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke jenis matriks. Nah, ada berapa jenis matriks? Ada yang udah tahu belum? Ada berapa? Coba sebut saja. Matriks baris. Matriks Matriks 0. baris. Ya. Apa aja? Apalagi? Matriks 0, Bu. Ya, terus? Matriks persegi panjang. Terus? Lalu? Matriks diagonal. Ya, lalu? Matriks identitas. Nah, oke, dari semua itu, benar ada matriks baris, kolom, persegi panjang, persegi, segitiga, ya, diagonal, identitas ada juga, dan matriks 0. Kita bahas yang pertama, ke matriks baris. Nah, pengertian matriks baris, ada yang udah tahu? Matriks Baris, yang terdiri dari satu baris atau matriks yang berordo 1 kali n dengan n lebih besar daripada 1. Oke, matriks yang terdiri dari satu baris saja. Nah, jadi matriks baris itu cuma isinya itu satu baris saja gitu. Nah, contohnya, ini ada matriks T. Contohnya, ambil saja 40 sama 37. Nah, jadi itu kan satu baris. Selanjutnya ada 30, 25, 19, dan juga 16. Itu juga termasuk matriks baris. Nah, untuk matriks T yang atas ini, yang 40 sama 37 itu berordo berapa? Ordonya. Kalau ini kan di pengertiannya kan ordonya 1 kali N. Nah, N ini menunjukkan banyak kolom. Nah, yang ini 40 sama 37 itu berarti ordonya berapa? Kolomnya berapa dulu? 2, Bu. Kolomnya ada 2. Nah, berarti ordonya berapa? Ordonya. Matriks yang pertama. Jumlahkan gitu, Bu. 40 ditambah 37 gitu, Bu. Gini, untuk ordonya itu berarti di bawahnya
matriks T gini. Nah, ini kan T, matriks T. Berarti ordonya ini kan 1 kali N. 1 itu menunjukkan baris, ya kan? Kan satu baris saja. Matriks baris kan satu baris saja. Jadi 1 ini menunjukkan satu baris, dan N itu menunjukkan banyak kolom. Nah, tadi kan banyak kolomnya ada 2 kan? Nah, ya kan? Jadi Iya, Bu. ini ordonya berapa? 1 kali 2. 2. Nah, untuk yang ini, matriks yang kedua, berarti ordonya berapa? 1 kali 4. 1 kali 4. Ya, 1 kali 4. Lah, 4 itu menunjukkan apa berarti? 4. Kolom di matriks. Ya, menunjukkan banyaknya kolom. Nah, di sini ada contoh matriks T. Tadi sepertinya udah kelihatan ya. Contoh ini termasuk matriks baris nggak? Tidak, Bu. Tidak. Nah, bukan termasuk matriks baris. Alasannya apa? Soalnya barisnya ada 2. Ya, alasannya yaitu karena barisnya ada 2. Jadi bukan matriks baris. Oke. Lanjut jenis matriks yang kedua yaitu matriks kolom. Nah, tadi kan matriks baris itu terdiri dari 1 baris saja. Kalau matriks kolom yaitu terdiri dari 1 kolom saja dengan ordonya M kali N. Nah, M itu menunjukkan banyaknya baris. Nah, oke. Di sini ada T. T dengan ordo 3 kali 1. Nah, dengan entry matriksnya yaitu 37, 30, dan 25. Nah, jadi 3 itu menunjukkan apanya? 3. 3 kali 1, 3-nya menunjukkan Kolomnya, Bu. baris. Ayo, baris apa kolom? Baris, Bu. Baris. Baris, Bu. Baris. Ya, berarti kan ini kan M kali N ordonya. Nah, M menunjukkan banyak baris. Jadi 3 ini, 3 menunjukkan 3 baris, yaitu baris pertama 37, baris kedua 30, baris ketiga 25. Nah, 1 ini menunjukkan 1 apa? Kolom. Nah, 1 kolom. Oke, lanjut. Nah, ini 40, 37, 30, 25, 16. Angkanya lumayan besar ya. Nah, ini berarti ordonya berapa? 5 kali Oke, 5 kali 1. Nah, 5 menunjukkan baris, 1 menunjukkan kolom. Nah, ini contohnya. Ini termasuk enggak? Enggak. Kalau ini ada berapa? Kalau Ada berapa baris? 3. Kolomnya. 2. Nah, berarti termasuk enggak? Enggak. Tidak, Bu. Nah, karena alasannya tadi kan, ada alasannya kan ini kolomnya ada 2, sedangkan di matriks kolom itu kolomnya cuma 1. Oke, lanjut ke jenis matriks yaitu persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang, ini matriksnya itu barisnya tidak sama dengan kolomnya. Banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolom. Nah, jadi ordonya itu yaitu 5 kali N. Contoh. Nah, ini. Ini ada berapa baris? 2. Kolomnya 3. jadi termasuk ke persegi panjang nggak? Matriks persegi panjang nggak? Iya. Iya. Nah, jadi untuk matriks T ini dengan ordo yaitu 2 kali 3. Nah, selanjutnya ini termasuk nggak ke persegi panjang matriks? Enggak. Enggak. Alasannya? Iya apa enggak? Alasannya? Baris Iya, dan Bu. kolomnya sama, Bu. 2, 3. Iya, Bu. 2, 3. Iya, Bu. Ayo, iya apa enggak? Iya, garis sama kolomnya kan berbeda. Nah, itu berarti barisnya ada berapa itu? 3, kolomnya ada 2. Oke. Barisnya 3, kolomnya 2. Berarti persegi panjang enggak? Iya. Oke, berarti termasuk ke matriks persegi panjang.
Oke, lanjut ke persegi. Nah, tadi kalau persegi panjang kan banyak baris sama banyak kolomnya kan tidak sama. Nah, kalau persegi berarti Sama. banyak baris sama kolomnya sama. Dengan ordonya yaitu N kali N. Kalau tadi M kali N berbeda. Nah, kalau ini sama. Oke. Nah, kita ambil yang pertama dulu, yang A. Termasuk persegi enggak? Matriks persegi enggak? Iya, Bu. Iya, karena Baris sama Barisnya kolomnya juga sama, Bu. sama. Berapa itu ordonya berarti? 2 kali 2. Kali dua. Kalau yang B, Enggak. yang poin B. Alasannya? Kolomnya sama barisnya beda. Barisnya beda. Baris sama kolom berbeda. Nah, kalau yang C, Iya. Iya, Bu. ya alasannya? Baris sama Barisnya jumlahnya sama. Nah, berarti jadi untuk yang A, matriks pertama yang A, itu termasuk matriks persegi. Yang kedua, bukan. Nah, alasannya ordonya berapa itu? 2 kali 3. 2 kali 3 atau 3 kali 2? Berapa? 2 kali 3 atau 3 kali 2? 2 kali 3. 2 kali 3. Oke, 2 itu menunjukkan garisnya, 3 menunjukkan kolom. Nah, jadi bukan termasuk ke matriks persegi. Yang ke C, ya, merupakan matriks persegi. Oke, nah, sini ada matriks persegi dengan ordo 4 kali 4. Berarti ada 4 baris sama 4 kolom. Nah, di sini ada matriks H. Dengan elemen-elemennya, entry matriksnya yaitu A11, A12, A13, A14, dan seterusnya. Oke, nah, kalau ini Ibu tunjukkan, nah, ada yang tahu nggak ini tuh, yang saya lingkarin, itu termasuk apa? Oh, termasuk mungkin itu baris apa, atau kolom apa, atau diagonal apa, atau bagaimana? Diagonal samping. Diagonal samping. Siapa tadi yang jawab diagonal samping? Naswa. Nashwa. Oke. Nah, sebentar. Kalau dari A41 bisa dilihat ya, dari A41, A32, A23, A14 itu termasuk apa berarti? Baris, kolom, atau diagonal apa, atau gimana? Gimana? Tadi kan kalau yang saya sudah lingkarin ini ada yang jawab itu diagonal samping. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan dari A41, A32, A23, A14 itu diagonal apa? Belum tahu? Diagonal utama. Siapa ini? Alia. Alia. Oke. Sebelum itu, kita lihat dulu nih. Lingkaran yang pertama. Tadi ada yang jawab kan diagonal samping. Apa benar? Nggak apa-apa. Jadi, ini yang saya lingkarin pertama yaitu itu malah diagonal utama. Nah, kalau yang diagonal samping itu yang ini. Nah, ini diagonal samping. Nah, kalau yang diagonal utama itu tuh yang dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Nah, jadi diagonal utama itu yang dari sudut kiri atas sampai sudut kiri bawah. Kalau yang diagonal samping itu dari sudut
kiri bawah ke sudut kanan atas. Nah, jadi terbalik ya tadi ya. Untuk Mbak Nashwa sama Mbak Alia, nggak apa-apa. Oke, jadi seperti itu. Ini ada hubungannya dengan jenis matriks yang selanjutnya, yaitu matriks segitiga. Nah, di sini ada 0. 0 yang bagian kiri bawah sama 0 yang bagian kiri atas. Nah, matriks segitiga sendiri itu pengertiannya kayak gimana? Ada hubungannya dengan diagonal utama. Ada yang tahu? Matriks yang persegi yang entry elemennya memenuhi syarat A. Ya. Siapa tadi? Nadira, Bu. Nadira. Oke. Nah, di sini kalau diagonal utamanya yang matriks F itu yang mana? Diagonal utamanya. Entry apa aja? Yang matriks F. Tahu? Belum? Belum. Nah, untuk yang matriks F, itu diagonal utamanya yang ini. Min 2, 5, 2, sama 13. Nah, untuk yang matriks G, diagonal utamanya yang mana? 13, 1. Ya. Lalu? 10, 5. Oke, 13, 1, 10, 5. Nah, ya, benar. Jadi, yang saya lingkarin biru ini itu termasuk diagonal utama. Yang terbalik ya sama diagonal samping. Nah, jadi pengertian dari matriks segitiga yaitu, nah, matriks segitiga berordo n kali n. Ordonya sama persegi, matriks persegi yaitu n kali n. Dengan entry-entry-nya yaitu yang di bawah atau di atas diagonal utama itu semuanya bernilai 0. Nah, jadi nanti kalau ada soal seperti ini bentuknya ada 0 di bawahnya diagonal utama nih, yang matriks F itu berarti termasuk matriks segitiga. Nah, yang G kalau ada soal seperti ini di atasnya diagonal utama itu bernilai 0, maka termasuk matriks segitiga. Oke. Selanjutnya ke contoh nih. Nah, ini termasuk matriks segitiga enggak? Apakah matriks A ini termasuk matriks segitiga? Yo. Iya, Bu. Ya, termasuk. Nah, siapa tadi? Anissa. Anissa. Nah, coba sebelum itu diagonal utamanya yang mana? Bisa disebutkan diagonal utamanya? Entry-nya 13, 1, 10, 5. 13, 1, 10, 5. Ya, benar. Diagonal utamanya yaitu 13, 1, 10, 5. Nah, tadi jawabnya itu termasuk ya. Termasuk ke matriks segitiga. Nah, coba kita lihat. Di bawahnya diagonal utama itu semuanya bernilai 0 nggak? Di bawahnya. Enggak. Di bawahnya diagonal utama. Tidak. Enggak. Nah, kalau di atasnya semuanya bernilai 0 nggak? Tidak. Tidak juga ya. Nah, jadi ini termasuk matriks segitiga nggak? Termasuk nggak? Tidak, Bu. Tidak ya berarti. Nah, karena jangan terkecoh sama 0, 3 di atas, 3, 0 di atas itu. Jadi di atasnya diagonal utama juga tidak
bernilai 0 semua dan di bawahnya juga tidak bernilai 0 semua. Nah, jangan terkecoh dengan angka ini. Nah, kalau kecuali ini 2, 1, 3 itu bernilai 0, maka termasuk nggak? Iya. Termasuk. Ya, jadi contoh matriks ini bukan termasuk matriks segitiga. Ya, alasannya karena di atasnya maupun di bawahnya diagonal utama tidak bernilai 0. Oke, ada yang ditanyakan? Ini sudah mau menunjukkan pukul 9:30. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum? Oke. Sebelum itu, sebelum saya tutup, ada kesimpulan, mungkin satu orang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa tadi dari ini? Matriks, Bu. Matriks. Apanya yang dipelajari tadi? Jenis-jenis Jenis matriks. Ya, lalu? Lalu apa aja? Apalagi? Cara mengetahui kolom dan baris. Ya, boleh. Terus? Sama? Apalagi? Definisi. Definisi matriks ya. Oke. Karena sudah menunjukkan pukul 10 lebih 1 menit ya malah. Sebelum itu kita mungkin foto terlebih dahulu. On cam ya. On kamera. Boleh? On kamera untuk di screenshot nanti. Yuk semuanya. Yang lain? Nah, berseragam semua. Ayo supaya cepat, silakan on kamera. Ya, biar bisa lanjut ke pelajaran berikutnya. setelahnya. Ya. Yuk. Hikmah, Nadira, Anindya, Edwis, Alia, Sebentar. Erina, Najwa yang ada 2 itu kelas ini ya? Sini 1, Bu. Oh, berarti bukan. Nadira? Yaudah, seadanya nggak apa-apa. Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ini nanti ada 3 soal nanti saya kirim ke grup saja ya. Karena sudah lebih dari 2 menit ini, 9:30 lebih dari 2 menit. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.